Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Andriani dari kelas 5B. Di sini saya ingin mempresentasikan media pembelajaran digital interaktif mengenai geometri rotasi. Nah, langsung saja ke materinya. Apa itu rotasi dalam geometri? Nah, di sini juga terdapat definisi rotasi. Rotasi adalah transformasi isometri yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan cara memutarnya mengelilingi suatu titik pusat sejauh sudut tertentu. Rotasi mempertahankan bentuk dan ukuran objek. Nah, di sini juga terdapat arah rotasi. Kalau arah rotasinya positif, maka rotasinya berlangsung berlawanan arah jarum jam. Kalau arah rotasinya negatif, maka rotasinya berlangsung searah jarum jam. Di sini juga terdapat karakteristik utama. Rotasi mempertahankan jarak antara titik-titik dan bentuk objek, menjadikannya transformasi yang tidak mengubah kekongruenan. Nah, di sini juga terdapat link YouTube untuk mempermudahkan kita dalam belajar. Jika teman-teman ingin belajar, teman-teman bisa mengklik link YouTube tersebut. Nah, di sini ada pun pusat rotasi dan sudut rotasi. Yang pertama itu pusat rotasi. Titik pusat rotasi adalah titik tetap di sekitar mana semua titik lain berputar. Ini bisa berupa titik asal, 0,0, atau titik sembarang. Kita misalkan saja titik P, yaitu A, B. Sudut rotasi. Besar putaran yang dilakukan diukur dalam derajat. Sudut umum yang sering digunakan adalah 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, baik searah maupun berlawanan arah jarum jam. Contoh, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik O. Nah, di sini juga terdapat rumus rotasi dengan pusat di 0,0. Ketika titik A, X, Y diputar sebesar alfa derajat terhadap titik asal O 0,0, maka bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen dapat ditemukan menggunakan rumus berikut. X aksen sama dengan X cos alfa dikurang Y sin alfa. Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Nah, di sini juga ada bentuk matriks rotasi. Nah, bentuk matriks rotasinya seperti ini ya. Nah, rumus rotasi dengan pusat di P, A, B. Untuk rotasi A, X, Y sebesar alfa derajat terhadap pusat rotasi P, A, B. Langkah-langkahnya sedikit berbeda. Pertama, geser titik A sehingga pusat rotasi menjadi 0,0. Lalu lakukan rotasi dan terakhir geser kembali. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk melakukan rotasi di sekitar titik manapun di bidang kartesius. Nah, di sini juga terdapat link YouTube. Link YouTube ini membahas tentang soal-soal yang berbentuk matriks rotasi. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan alat peraga interaktif. Nah, di sini saya menggunakan GeoGebra. Kita langsung saja. Nah, kita ke tools, lalu kita cari titik baru. Nah, kita klik. Nah, misalkan titik A-nya itu 2,1 dan titik B-nya 5,2 dan titik C-nya itu 3,4. Nah, kita ke tools, kita cari poligon, kita klik A ke B, B ke C, dan C ke A. Nah, di sini sudah menjadi segitiga A, B, C. Nah, di sini kita mencari luncurannya. Nah, di sini kita ke tools, kita klik luncuran. Nah, di sini kita bebas mau taruh di mana. Nah, di sini saya taruh saja di sini. Kita klik sudut.
Nah, alfanya itu 45 derajat. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ingin mencari bayangan dari segitiga tersebut kalau kita putarkan di sini. Nah, kita ke sini. Oke. Maaf ya teman-teman. Nah, kita ke sini, kita masukkan, kita ketik rotasi. Nah, ini kita klik ini. Kita isi yaitu T1, sudutnya sudut alfa. Nah, kita tekan enter. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Kita geser dulu. Nah, misalkan kita ingin mencari, kita mau putarkan sudutnya menjadi 90. Nah, kalau kita putarkan 90 derajat, maka A aksennya di sini, ini B aksen, dan ini C aksen. Nah, di sini juga kita bisa putar otomatis. Kita langsung saja klik. Kita klik animasi. Nah, nanti dia berputar otomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menggunakan alat peraga interaktif ini untuk belajar rotasi. Bukan hanya rotasi, maupun di pelajaran lain seperti bangun ruang. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini juga ada contoh soal. Contoh soal pertama itu rotasi titik dengan pusat 0,0. Tentukan bayangan titik A 2,3 jika diputar 60 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal. 0,0. Solusi langkah demi langkah. Nah, kita gunakan rumus X aksen, yaitu sama dengan X cos alpha dikurang Y sin alpha, dan Y aksennya sama dengan X sin alpha ditambah Y cos alpha. Maka kita substitusikan nilai X-nya yaitu 2, nilai Y-nya 3, dan alfanya 60 derajat, karena berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini kita ingin mencari X aksen dan Y aksen. Maka 2 cos 60 derajat dikurang 3 sin 60 derajat. Nah, di sini cos 60 derajat itu bisa berbentuk bilangan desimal maupun pecahan. Nah, di sini saya menggunakan bilangan desimal. Maka 2 dikali cos 60 derajat yaitu 0,5 dikurang 3 dikali sin 60 derajat itu 0,866. Maka hasilnya 1 dikurang 2,598 mendekati min 1,598. Nah, di sini kita mencari Y aksen. Maka 2 kali sin 60 derajat ditambah 3 kali cos 60 derajat. Maka 2 dikali 0,866 ditambah 3 kali 0,5 sama dengan 1,732 ditambah 1,5 yaitu sama dengan 3,232. Nah, maka ini hasil dari X aksen dan ini hasil dari Y aksen. Jadi bayangan titik A adalah A aksen mendekati min 1,6, mendekati 3,2. Di sini juga terdapat contoh soal 2 yaitu rotasi titik dengan pusat P 3,4. Titik A 1,1
diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat P 3,4. Solusi langkah demi langkah. Langkah pertama, geser titik ke pusat 0,0. Maka A sama dengan X kurang A, Y kurang B. Sama dengan 1 kurang 3, 1 kurang 4. Nah, datangnya 1 kurang 3, 1 kurang 4 yaitu di sini. Titik A yaitu kita misalkan X dan Y, dan pusat P kita misalkan A dan B. Nah, maka hasilnya min 2, min 3. Langkah yang kedua yaitu rotasikan 90 derajat 0,0. Berlawanan arah jarum jam X, Y menjadi min Y, X. Maka A aksen sama dengan min 3, min 2. Maka sama dengan 3, min 2. Adapun langkah ketiga yaitu geser kembali ke pusat. Maka P 3,4. A aksen sama dengan X aksen tambah A, Y aksen tambah B. Itu sama dengan 3 tambah 3, min 2 tambah 4. Sama dengan 6,2. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 6,2. Nah, di sini juga terdapat matriks rotasi untuk sudut khusus. Menggunakan matriks rotasi untuk sudut-sudut khusus dapat mempercepat perhitungan dan penyelesaian soal. Kalau rotasi positif 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka matriksnya yaitu 0, min 1, 1, 0. Kalau rotasinya negatif 90 derajat searah jarum jam, maka matriksnya 0, 1, min 1, 0. Dan jika kalau rotasinya positif 180 derajat atau negatif 180 derajat setengah putaran, maka matriksnya yaitu min 1, 0, 0, min 1. Matriks ini adalah alat penting untuk melakukan rotasi secara efisien, terutama dalam pemrograman grafis dan komputasi geometri. Nah, di sini juga terdapat latihan soal. Soalnya yaitu ada 3. Nah, di sini juga terdapat link quizzes. Kita bisa mengakses ini untuk membacakan soal. Nah, di sini juga ada kodenya untuk masuk, untuk login. Jadi, kalau teman-teman ingin menyelesaikan soal tersebut, bisa langsung klik link quizzes ini. Nah, terakhir yaitu kesimpulan dan aplikasi rotasi. Yang pertama itu konsep fundamental. Rotasi adalah transformasi penting yang memindahkan objek tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Yang kedua itu pentingnya rumus, memahami pusat dan sudut rotasi, serta rumus matriks sangat krusial untuk perhitungan yang akurat. Nah, yang ketiga itu aplikasi luas. Rotasi digunakan dalam teknik, desain grafis, animasi komputer, dan banyak bidang ilmiah lainnya. Yang keempat itu penguasaan konsep. Latihan rutin akan memperkuat pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan geometri rotasi. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi